Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat ya. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah, kita mulai. Belah ketupat dan layang-layang. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, menentukan sifat-sifat belah ketupat dan layang-layang. Yang kedua, menurunkan rumus keliling dan luas belah ketupat dan layang-layang. Yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling dan luas belah ketupat dan layang-layang. Untuk apersepsinya, kalian ingat bangun apa ini? Ya, persegi panjang. Pada persegi panjang, dua sisi yang berhadapan sama panjang. Dan rumus kelilingnya 2 kali panjang ditambah lebar, dan untuk luasnya panjang kali lebar. Kita masuk ke materi belah ketupat. Ini bangun belah ketupat. Belah ketupat adalah segi 4 yang diperoleh dari dua segitiga sama kaki yang sama atau nama lainnya kongruen yang berhimpit pada alasnya. Jadi belah ketupat itu adalah bangun yang dibentuk dari dua buah segitiga sama kaki. Di sini segitiganya segitiga DBA dan DBC yang saling berhimpit pada alasnya. Berikutnya sifat-sifat belah ketupat. 1. Semua sisinya sama panjang. AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan AD. Dinotasikan dengan huruf S kecil. 2. Sisi-sisi yang berhadapan sejajar. AB berhadapan dengan CD, AB sejajar CD. BC berhadapan dengan AD, BC sejajar AD. Ini dibaca atau tanda sejajar. Yang ketiga, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Sudut A berhadapan dengan sudut C. Sudut A besarnya sama dengan sudut C. Sudut B berhadapan dengan sudut D. Sudut B besarnya sama dengan sudut D. Sifat yang nomor 4. Sudut-sudut yang berdekatan berjumlah 180 derajat. Sudut A ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Sudut B ditambah sudut C juga sama dengan 180 derajat. Sudut C ditambah sudut D sama dengan 180 derajat. Sudut A ditambah sudut D juga sama dengan 180 derajat. 5. Kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang diagonal yang lain dan saling tegak lurus. Diagonalnya garis AC dan garis BD.
AC tegak lurus dengan BD. Ini tanda tegak lurus. AO sama dengan CO. AO sama dengan CO. Dan BO sama dengan DO. 6. Kedua diagonalnya membagi sudut yang dilaluinya menjadi dua sama besar. Sudut ADO sama dengan sudut CDO. Berikutnya sudut BAO di sini sama dengan sudut DAO. Sudut yang di sini. Berikutnya sudut ABO di sini sama dengan sudut CBO. Di sini sama dengan di sini. Yang keempat sudut BCO di sini sama dengan sudut DCO di sini. Sifat yang nomor 7. Diagonalnya membagi belah ketupat menjadi dua bagian yang sama besar. Itu luas daerah segitiga ABD, segitiga yang atas ini sama dengan luas daerah segitiga BCD dengan segitiga yang bawah. Berikutnya, luas daerah segitiga ADC yang sebelah kiri sama dengan luas daerah segitiga ABC. Sifat nomor 8, kedua diagonalnya merupakan sumbu simetri. Berikutnya, keliling belah ketupat. Pada dasarnya keliling adalah jumlah panjang sisi. Sehingga jika kalian akan mencari kelilingnya, kalian jumlahkan saja sisi-sisinya. AB tambah BC tambah CD tambah AD. Karena AB itu S, maka S tambah S tambah S tambah S. Ada 4S, sehingga keliling belah ketupat adalah 4S. S itu panjang sisi, K itu keliling. Berikutnya, untuk mencari luas daerah belah ketupat. Langkah-langkahnya, kalian bisa mempraktekkan sendiri di rumah juga. Yang pertama, gambar dua buah belah ketupat yang kongruen. Kongruen itu sama persis dengan alas dan tinggi sebarang. Kemudian, yang kedua, hitung jumlah petak pada belah ketupat tersebut. Kita hitung diagonalnya. Yang pertama, diagonalnya ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 satuan. Kemudian, diagonal yang kedua ada 4 satuan. 1, 2, 3, 4. 3. Potong belah ketupat A menurut kedua garis diagonal. Kemudian dipotong belah ketupat yang pertama menurut garis diagonal. Sehingga terbentuk 4 segitiga siku-siku. Kemudian gabungkan potongan tersebut ke belah ketupat B sehingga terbentuk persegi panjang. Ya. Sehingga yang nomor 5, dua bangun belah ketupat yang kongruen sudah berubah menjadi satu, sehingga ternyata buah-buah belah ketupat
bisa dibentuk menjadi satu buah bangun apa ini? Ya, bangun persegi panjang. Betul. Bangun persegi panjang. Artinya apa? Kita bisa mencari rumus luas belah ketupat dari rumus luas persegi panjang. Kita lanjutkan, diagonal 1 belah ketupat menjadi sisi diagonal 1 ini pada belah ketupat menjadi sisi apa? Pada persegi panjang? Ya, menjadi sisi panjang. Diagonal 1 ini menjadi panjang belah persegi panjang. Kemudian diagonal 2 belah ketupat menjadi sisi, ini diagonal 2 menjadi sisi, ya, sisi lebarnya. Maka rumus belah ketupat dapat diturunkan dari rumus luas persegi panjang. Betul. Rumus persegi panjang, apa rumusnya? Ya, panjang kali lebar. Sehingga rumus luas dua belah ketupat ini itu adalah panjangnya itu sebagai diagonal 1, lebarnya sebagai diagonal 2. Sehingga bisa dituliskan di sini panjangnya diagonal 1 dan lebarnya diagonal 2. Jadi ini kalau dua belah ketupat. Sekarang kalau satu belah ketupat saja, artinya kita kalikan dengan, ya, setengah. Betul. Setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Kita sudah menemukan rumus luas belah ketupat. Berikutnya, kalian lihat permasalahan 1 berikut ini. Andi akan membuat bingkai hiasan dinding dari ranting kayu yang berbentuk belah ketupat. Bingkai tersebut panjang sisinya 15 cm. Panjang diagonalnya 24 cm dan 18 cm. A. Berapakah panjang ranting kayu untuk membuat kerangka bingkai hiasan dinding tersebut? Yang B. Berapakah luas hiasan dinding yang dapat dipasang pada bingkai tersebut? Penyelesaiannya, pada soal kita bisa mengetahui panjang sisi belah ketupat adalah 15 cm. Diagonal 1 24 cm, diagonal 2 18 cm. Yang ditanya, yang A itu panjang ranting kayu, yang B luas hiasan dinding. Panjang ranting kayu itu sama saja dengan kita mencari keliling dari belah ketupat. Keliling belah ketupat rumusnya 4 kali S. S itu panjang sisinya. Panjang sisinya diketahui 15, 4 kali 15 sama dengan 60. Jadi, panjang ranting kayu 60 cm. Yang B, luas hiasan dinding itu adalah sama saja mencari luas belah ketupat. Luas belah ketupat rumusnya setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Setengah kali 24 kali 18. Ini bisa disederhanakan, 24 dibagi 2 itu 12. Sehingga kita tinggal mengalikan 12 kali 18. Hasilnya 216. Jadi, luas hiasan dinding adalah 216 cm persegi. Permasalahan yang kedua. Luas belah ketupat 288 cm persegi. Jika panjang salah satu diagonalnya 32 cm, berapa panjang diagonal yang lain?
kita tulis yang diketahui pada soal. Yang pertama, luasnya sudah diketahui 288 cm persegi. Diagonal yang pertama 32 cm. Yang ditanyakan, diagonal yang kedua. Kita masukkan ke dalam rumusnya. Rumus luas belah ketupat adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Sama dengan luasnya sudah diketahui 288 sama dengan setengah. D1-nya 32 ini sudah diketahui kali D2. Kita bisa sederhanakan ini. 32 dibagi 2. 32 dibagi 2 itu berapa? Ya, 16. 16. Sehingga bisa kita tuliskan 288 sama dengan 16D2. Berikutnya, D2 sama dengan 288 dibagi 16. Hasilnya 18. Jadi, panjang diagonal yang lain itu adalah 18 cm. Berikutnya, layang-layang. Pengertian layang-layang. Ini bangun layang-layang. Definisi layang-layang adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh dua pasang rusuk yang masing-masing pasangannya sama panjang dan saling membentuk sudut. Dibentuk oleh dua buah segitiga sama kaki yang alasnya sama panjang dan berhimpit. Jadi seperti belah ketupat terbentuk dari dua buah segitiga sama kaki yang alasnya saling berhimpit, tetapi kedua segitiga sama kaki ini tidak kongruen. Kalau belah ketupat itu kongruen. Ini contoh layang-layang yang ada di sekitar kamu, yang biasa kamu mainkan di lapangan ya. Ini ada layang-layang, gambar layang-layang. Berikutnya sifat layang-layang. Yang pertama, dua pasang sisi yang berdekatan sama panjang. Sisi AD sama dengan sisi CD. Sisi AB berdekatan dengan sisi CB. Sisi AB panjangnya sama dengan sisi CB. 2. Sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Di sini hanya sepasang sudut yang berhadapan. Mana yang sama besar? Ya, sudut DAB ini, sudut DAB sama dengan sudut DCB. Sudut DAB itu di sini, sudut DAB sama dengan sudut DCB, itu DCB di sini. Jadi sudut ini sama besar. Yang ketiga, salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri dan membagi layang-layang menjadi dua bagian sama besar. Luas daerah segitiga DAB ini sama dengan luas daerah segitiga DCB. Segitiga ini, segitiga yang sebelah kiri sama dengan sebelah yang kanan. Sifat yang nomor 4, salah satu diagonalnya membagi dua sama panjang diagonal yang lain dan saling tegak lurus. AO sama dengan CO, diagonalnya AC tegak lurus dengan diagonal yang lain, yaitu diagonal BD. Berikutnya keliling layang-layang. Pada umumnya sama, keliling adalah jumlah panjang sisi. Kamu kalikan saja panjang-panjang sisinya untuk mencari keliling. Berikutnya langkah-langkah mencari atau menurunkan luas layang-layang. Yang pertama,
Gambar dua buah layang-layang yang kongruen dengan alas dan tinggi sembarang. Hitung jumlah petak pada layang-layang A tersebut. Diagonal satunya ada 5 petak. 1, 2, 3, 4, 5. Diagonal 2-nya 4 satuan. Diagonal 2-nya 1, 2, 3, 4. Potong layang-layang A menurut kedua garis diagonal. Kalian bisa mempraktekkan sendiri di rumah ya. Berikutnya, gabungkan potongan tersebut ke layang-layang B sehingga terbentuk persegi panjang. Ya. Yang 5, dua bangun layang-layang kongruen sudah berubah menjadi satu buah apa ini? Bangun apa? Ya, bangun persegi panjang. Layang-layang juga dua buah layang-layang bisa dibentuk menjadi satu buah persegi panjang. Maka dari sini kita bisa menurunkan rumus luas layang-layang dari luas persegi panjang. Diagonal 1, layang-layang menjadi sisinya apa pada persegi panjang? Ya, menjadi panjangnya. Dan diagonal 2 pada layang-layang menjadi sisi lebar, betul. Maka rumus luas layang-layang dapat diturunkan dari rumus luas persegi panjang, betul. Karena rumus luas persegi panjang apa rumusnya? Panjang kali lebar. Maka rumus luas dua layang-layang itu adalah diagonal 1 kali diagonal 2. Panjangnya sebagai diagonal 1, lebarnya sebagai diagonal 2. Ini untuk dua layang-layang. Kesimpulannya, rumus luas layang-layang adalah setengah dikali diagonal 1 kali diagonal 2. Jadi luas satu layang-layang adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Kalian sudah mengerti rumus keliling dan luas layang-layang. Sekarang kita lihat permasalahan yang ketiga. Andi akan membuat layang-layang dengan ukuran yang sama. Ukuran diagonal dari layang-layang tersebut adalah 24 dan 25 cm. Panjang sisi yang lebih panjang 20 cm dan panjang sisi yang lebih pendek 15 cm. A. Berapakah panjang dari ranting kayu untuk membuat kerangka layang-layang? B. Berapakah luas kertas minyak yang diperlukan untuk membuat layang-layang? Penyelesaian permasalahan yang ketiga diketahui layang-layang panjang sisi-sisinya yang pendek 15 cm, yang lebih panjang 20 cm. Berikutnya panjang salah satu diagonalnya 24 cm dan diagonal yang lain 25 cm.
Ditanyakan yang pertama panjang ranting kayu, yang kedua luas kertas minyak. Panjang ranting kayu yang digunakan untuk membuat kerangka layang-layang itu adalah sama saja dengan kita mencari keliling layang-layang. Keliling layang-layang adalah penjumlahan dari panjang sisi-sisinya. 15 tambah 15 di sini 20 tambah 20 tambah 20. Hasilnya 70. Jadi panjang ranting kayu yang digunakan untuk membuat kerangka layang-layang adalah 70 cm. Yang B, luas kertas minyak. Itu sama saja dengan mencari luas layang-layang. Luas layang-layang rumusnya setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Setengah kali diagonal 1-nya 24, diagonal 2-nya 25. Hasilnya 300. Jadi, luas kertas minyak adalah 300 cm persegi. Berikutnya permasalahan yang keempat. Perhatikan layang-layang berikut ini. ABCD adalah layang-layang. Jika sudut ACD di sini 50 derajat dan sudut BAC di sini 65 derajat. Yang pertama, hitunglah sudut DCB. Mana DCB? DCB berarti yang ditanyakan sudut ini ya, DCB itu adalah penjumlahan dari ACD ini sudah diketahui 50 derajat ditambah yang bawah ini itu sudut ACB ditambah yang ini, tapi di sini belum diketahui. Kalian perhatikan tadi pengertian layang-layang adalah bangun yang dibentuk dari dua buah segitiga sama kaki yang alasnya berhimpit dan sama panjang. Kalau pada segitiga sama kaki berarti kedua kaki-kakinya sama. Nah, ini panjang ini sama dengan ini. Sehingga sudut pada kakinya ini juga sama. Sehingga sudut BAC itu sama saja dengan sudut DCA. Atau dengan kata lain di sini berapa derajat? Iya, 65 derajat. Di sini juga 65 derajat karena sudut pada kaki-kaki segitiga sama kaki. Sehingga besar sudut DCB kita tinggal menjumlahkan 50 derajat ditambah 65 derajat. Yang A, sudut DCB 50 derajat ditambah 65 derajat. Hasilnya 115 derajat. Sekarang yang B, sudut BDC. Kita tandai sudut BDC. Sudut BDC itu yang sebelah sini, ya ini yang ditanyakan. Berapa sudut yang di sini? Sudut BDC. Coba kalian perhatikan segitiga ini. Segitiga ODC. ODC. Segitiga apa ini? Ya, segitiga siku-siku. Kenapa segitiga siku-siku? Dari sifat layang-layang. Kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Ini tegak lurus ini siku-siku. Siku-siku berapa derajat? Ya, 90 derajat. Kemudian ODC adalah bangun segitiga. Masih ingat jumlah sudut dalam segitiga itu berapa derajat? Ya, 180 derajat. Jadi sudut O ditambah sudut D ditambah sudut C itu hasilnya harus 180 derajat di sini. Maka kita bisa mencari sudut ODC di sini. Yaitu sudut BDC atau ODC sama saja, BDC atau ODC sama dengan 180 dikurangi 90
dikurangi 50 sama dengan 40 derajat. Jadi sudutnya di sini 40 derajat. Ingat ya, jumlah sudut dalam segitiga itu 180 derajat. Berikutnya yang C, sudut ADC. ADC. Ini keseluruhan berarti dari sini ke sini. Sudut ADC. Sudut ADC di sini berapa derajat? Ya, sama, itu 40 derajat. Sehingga sudut ADC sama dengan 40 ditambah 40. Hasilnya 80 derajat. Yang D berikutnya sudut ABC. ABC, sudut ABC ditandai di sini. ABC itu yang sebelah sini. ABC sudutnya ini dan ini. Caranya, ini segi 4, jumlah sudut dalam segi 4 yaitu sudut A ini ditambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D, itu hasilnya 360 derajat sudut dalam segi 4. Sehingga sudut ABC bisa dicari dari di sini berapa derajat di sini? Sebelum mencari sudut ABC. Ya, ini 50 sama ya. 50 derajat sama dengan ini. Sehingga untuk mencari sudut ABC 360 dikurangi 115. 115 itu yang mana? Yang ini. 60 ditambah 50 ditambah 65 itu 115. Dikurangi 115 lagi. Yang mana? Yang ini. 115. 50 tambah 65 kan 115. Dikurangi lagi 80. 80 yang mana? Yang ini. Sama dengan hasilnya 50 derajat. Bagaimana materinya? Mudah bukan? Jangan lupa kalian harus tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.